Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat sekalian pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Kami menyampaikan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami, Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan selengkapnya. Dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat yang belum divaksin agar mendatangi puskesmas atau layanan informasi vaksin terdekat yang sementara mengadakan vaksin. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberi diri divaksin. Tuhan Yesus memberkati. Memasuki peringatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis. Hindari pertikaian yang sia-sia, isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang mencederai hidup persekutuan yang saling menghidupkan. Yesus Kristus telah memberi teladan untuk mengasihi sesama, bahkan yang memusuhi kita sekalipun adalah teladan yang mahal, yang harus dilakukan. Dia mengorbankan diri dalam kesengsaraan dan kematiannya bagi penebusan dan pengorbanan. Kesengsaraan dan kematiannya ini berlaku sekali untuk selamanya, dan kita hanya mampu berterima kasih atas anugerah besar itu dengan membiaskan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah berpartisipasi menopang pelaksanaan sidang ke-24 Jemaat GPM Marbali tahun 2022, sehingga terlaksana dengan baik. Semoga keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif, mendorong tumbuh kembang iman umat dan pelayan, serta pro terhadap pemulihan hidup, persekutuan, dan keutuhan jemaat yang menghidupkan mata rantai kehidupan dalam konteks koinonia, diakonia, marturia, dan ekonomia. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada keluarga besar sektor Talitha Kumi selaku panitia pelaksana yang telah memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan persidangan ke-24 Jemaat GPM Marbali.
Semoga seluruh dedikasi, pelayanan dan pengabdian saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diinformasikan kepada jemaat bahwa sesuai dengan agenda pentahapan prasidi tahun ajaran 2021-2022 telah menyelesaikan tahapan ujian gerejawi lisan dan tulisan. Untuk itu, kami tetap meminta jemaat mendoakan proses tahapan selanjutnya, yakni percakapan gerejawi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 Maret pukul 19.00 atau jam 7 malam sampai selesai. Kami mengundang orang tua, wali, suami dan istri, serta orang tua baptis dalam kegiatan dimaksud. Dalam rangka persiapan umat memasuki perayaan Jumat Agung dan Paskah Kristus tahun 2022, maka disampaikan kepada semua pengurus sektor, unit pelayanan, untuk menyiapkan dan memasang atribut Paskah, yakni salib di jalan protokol dan lampion Paskah di depan rumah jemaat sebagai simbol penghayatan kita terhadap minggu-minggu Prapaskah, memasuki Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perkunjungan rutin jemaat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pokok GPM tentang Persekutuan Pasal 34 menjelang perjamuan Kudus Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 1 dan 2 April 2022. Mohon topangan doa jemaat untuk persiapan kegiatan dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pemberkatan nikah bagi sepasang calon suami istri atas nama Bergorius Werbitu dan Novita Imlohan pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 15.00 atau jam 3 sore di Gereja Sumberkasih. Mohon jemaat mendoakan proses dimaksud. Dalam rangka persiapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat untuk terus membangun partisipasi aktif berkelanjutan dalam pembangunan dimaksud. Diharapkan kita semua tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik dalam pembangunan dimaksud. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Kami sampaikan pesan persidangan ke-24 Jemaat GPM Merbali tahun 2022. Pesan sidang ke-24 Jemaat GPM Merbali tahun 2022. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di antara ancaman kesehatan global dan krisis perdamaian yang menghimpit, seolah mengusik siara pelayanan umat Tuhan di seantero jagat, termasuk Merbali, dusun orang saudara yang merengkuh kasih di antara kisah diaspora di rahim Merwal. Hamparan bakau yang hampir punah menahan sakit, berjibaku di bawah nyiur hijau sambil mengais rezeki. Di atas gulungan ombak berbuih, sembari mencakar punggung tanah yang kian gersang. Napak tilas iman itu tersentak di tengah konteks The Internet of Things yang memungkinkan disrupsi terhadap realitas dan membuka keluasan akses terhadap berbagai hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, berpotensi menghadirkan kekosongan makna, kekeringan spiritual, dan krisis pengharapan. Interkoneksi atau keterhubungan mengharuskan gereja diundang untuk menghadirkan tata cara mengatur, membebaskan, dan merengkuh kehidupan melalui teladan dan pola Allah Tritunggal yang berlimpah cinta. Kasih Allah harus menguasai dan mendasari
seluruh pelayanan di Merbali sebagai sakramentum Allah yang selalu melakukan riset iman dan penguatan kapasitas aparatur pelayanan. Terus mengoreksi diri, memeriksa setiap aturan, keputusan dan kebijakan organisatoris melalui panduan cahaya cintanya yang membiaskan kebenaran dan keadilan yang konstruktif, rekonsiliatif, dan menghidupkan pengharapan. Dengan menggerakkan seluruh potensi umat dan pelayan, secara akbar kami memproklamirkan kebesaran Allah yang menghadirkan kebaikannya bagi Merbali setiap waktu. Melalui agenda sidang ke-24 Jemaat GPM Merbali tahun 2022 dengan tema Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan pandemi COVID-19 dan transformasi digital. Menjadi titik penting bagi keberlanjutan siara Jemaat Merbali, mempersiapkan diri untuk melanjutkan kebersamaan dengan merefleksikan secara mendalam isu-isu sosial, ekonomi, kesehatan dan kebencanaan, serta transformasi digital di tengah konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memerlukan penanganan bersama melalui panduan proses, penilaian Alkitab, kajian subtema, pidato Ketua Majelis Jemaat, serta arahan pimpinan klasis telah menafasi gerak sidang ini hingga bertepi di litani perjamuan kasih yang menyatukan. Sidang ke-24 Jemaat GPM Merbali berterima kasih atas keramah tamahan seluruh warga sektor Talitakumi yang menjadi tuan dan nyonya rumah dari pra sampai sidang dengan baik dan memuaskan. Sidang ke-24 Jemaat GPM Merbali berempati dengan pergulatan jemaat dalam pusaran kerusakan lingkungan yang semakin parah. Masalah krusial yang menyoroti kualitas pemberi layanan dan penguatan spiritualitas umat berbasis pendidikan keluarga dan pastoral, peningkatan penanggulangan penyandang masalah sosial, bantuan beasiswa yang berkorelasi dengan sistem pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang berkualitas rendah, serta keharmonisan pasutri Kristiani yang saling menghargai. Di saat yang bersamaan, kerusakan ekologi karena penembakan pasir dan batu berskala besar, ancaman banjir rob tahunan pun membayangi pemukiman jemaat di sekitar sektor Immanuel, Talitakumi, dan Sion. Diperparah lagi dengan pengelolaan limbah industri yang masif menjadi ancaman juga ketegangan sosial akibat reduksi pemahaman regulasi yang dianggap tidak pro pada persekutuan. Terjadi menyentak rahim persekutuan, namun bertepi juga pada kuatnya wawasan eklesiologi adatis, Limuryono Kweunun, Alimukyono Kweamam. Terkait dengan hal tersebut, maka persidangan ke-24 Jemaat GPM Merbali mengajak seluruh umat dan pelayan mendasarkan seluruh gerak pesiharaannya pada teologi gereja yang non-diskriminatif terhadap kelompok rentan, memperkuat solidaritas yang memberdayakan lintas suku dan etnis berdasarkan kesetaraan, mengimplementasikan spiritualitas keugaharian dengan lebih sungguh memasifkan budaya sorong bau, menanggung beban dalam mengembangkan pendidikan pemberdayaan ekonomi kreatif keluarga dan pemuda, pemulihan terhadap trauma pelayanan, memberi ruang bagi anak remaja dan pemuda untuk mengembangkan potensi secara maksimal dalam menghadapi era revolusi industri 4.0,
mewujudkan keluarga dan gereja yang ramah anak, mengembangkan pembinaan keluarga dan PFG sebagai basis pendidikan formal gereja yang menghidupkan, mencermati dinamika pertumbuhan umat dan persidangan, maka kami menyampaikan pesan sidang ke-24 Jemaat KPM Marbali tahun 2022 sebagai berikut. 1. Kepada semua pelayan dan umat di Jemaat KPM Marbali untuk terus melakukan syafaat GPM sebagai sebuah kekuatan spiritualitas menghadapi tantangan dan persoalan yang terjadi. 2. Kepada semua orang tua agar terus menjadi pendua, imam dan guru dalam keluarga yang selalu memberikan perlindungan serta imunitas iman kepada semua anggota keluarga demi menghadirkan pemulihan hidup berkelanjutan. 3. Hendaklah kita belajar menghargai keluarga sebagai sakramentum kehadiran Allah yang missio Dei, sehingga pengawasan pembinaan keluarga menjadi alasan utama membangun keintiman doa dan kebaktian dengan Tuhan. 4. Kepada semua pelayan dan umat, agar terus mengadvokasi diri menjelang pemilihan kepala desa tahun 2022, agar tidak memberikan dampak buruk terhadap ketahanan iman dan persekutuan hidup yang memuliakan Tuhan. 5. Perubahan perkembangan pandemi COVID-19 yang mulai melandai, hendaklah tidak menjadikan kita lengah menjaga kesehatan. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan agar kita tidak tertular dan menulari. 6. Gereja harus terlibat aktif menghadirkan kerajaan Allah dalam pergumulan dunia, masa kini dan di sini. Berinisiatif dalam kolaborasi yang saling merangkul dengan segenap warga bangsa dalam mengusahakan ketahanan kesehatan dan ekonomi umat, terutama dalam konteks pandemi, pasca pandemi, dan di segala waktu. Gereja bukanlah jembatan atau tempat pelarian manusia dari dunia, tetapi jembatan bagi karya Allah untuk dunia ini. Kita harus mensyukuri dan terlibat aktif dalam karya Allah di dalam dan di luar gedung gereja, membawa kesembuhan dan pengharapan jauh melebihi pagar gereja yang tampak. Karenanya, kehadiran gereja harus menumbuhkan pengharapan supaya pandemi COVID-19 tidak berubah menjadi pandemi keputusasaan. 7. Gereja perlu mendukung upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi bagi masyarakat luas melalui keteladanan para pemimpin gereja dan upaya edukasi yang memberikan keyakinan umat untuk ikut serta dalam upaya baik ini, dan hendaknya tidak lelah untuk menyuarakan lewat mimbar-mimbar pelayanan. 8. Alam menjadi rumah bersama yang harus dijaga. Untuk itu kepada semua umat dan pelayan, mengaktifkan gerakan peduli lingkungan serta bersama memutuskan mata rantai kerusakan alam yang semakin memprihatinkan, serta menghidupkan mata rantai ekologi kehidupan manusia dan alam ciptaan. 9. Bangunlah cinta kasih antara suami dan istri, sehingga menghidupkan janji suci dan harmoni kasih yang menghidupkan. Jangan biarkan kebencian, prasangka, dan krisis kepercayaan antara suami dan istri, sehingga terjadi menimbulkan keretakan keluarga Kristen, merusak potret, mitra, dan citra Allah yang memulihkan hidup umat Tuhan di Marbali. 10. Tingkatkan advokasi dan pendidikan digitalisasi di tengah tantangan perkembangan revolusi industri memasuki era 4.0. Isilah halaman medsos kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang ujaran kebencian, sehingga kita menjadi warganet yang pro terhadap persekutuan, yang terus mensosialisasikan kebaikan Allah bagi semua orang. Janji iman ini terpatri
lewat ketukan palu sidang, menandai kesepakatan kudus terbangun di hari ini. Kami bergandengan tangan mengubah seruan interupsi menjadi seruan pemulihan bagi Jemaat Marbali, kini dan selamanya. Demikianlah pesan sidang ke-24 Jemaat GPM Marbali tahun 2022 disampaikan kepada seluruh umat dan pelayan untuk dicermati dan ditindaklanjuti dalam seluruh kehidupan berjemaat, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks koinonia, diakonia, marturia, dan ekonomia. Ingatlah moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Marbali 13 Maret 2022, Pimpinan Sidang, Ketua, Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris, Penatua GSR Wakim. Shalom. Mohon perhatian untuk jemaat agar selama kebaktian berlangsung, diharapkan kerjasamanya menjaga kekudusan kebaktian dengan tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal ruang gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Kami sampaikan kepada jemaat, pelayan kebaktian minggu ini diatur sebagai berikut. Kebaktian gereja muda, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, penatua set Ibai Gajir, pengasuh bertugas, pengasuh Talkom 2, keyboardis, penatua APD Tabela. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, pendeta Nyonya JK Tutupari, penatua APD Tabela, diaken Nyonya P. Kalabori. Kolektaan unit Talita Kumi 3, keyboardis Bapak Doni Watitamata, prokantor Ibu Betty, Ibu Moni dan Ibu Ice, soundman Richard Malaiholo, multimedia Bapak Agus Kaupun. Paduan suara Talita Kumi 3, penerima tamu, keluarga Max Elat, peserta kebaktian sektor Talkum dan sektor Sion. Kebaktian jam 7 malam, pelayan firman, pendeta F. Watimena, penatua GSR Wakin, diaken R. Rumah Lewang, kolektan unit Niel 3, keyboardis Bapak Doni Watutamata, soundman Richard Malaiholo, multimedia Bapak Frejon Pesolima, prokantor Ibu Joyce, Epin, dan Lina. Paduan suara Niel 3, penerima tamu, keluarga Max Leasa, peserta kebaktian sektor Pniel dan Immanuel. Majelis mingguan, pendeta Nyonya JK Tutupari, penatua GSR Wakim, diaken R. Rumah Lewang. Pelayan firman buka usbu, diaken R. Rumah Lewang. Kami sampaikan informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberi persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang dan material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Ingatlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang seluruh pelayanan para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp43.240.000. Total pendapatan per 19 Maret 2022 Rp9.846.000. Total pengeluaran per 19 Maret 2022 Rp14.900.000. Saldo kas bendahara periode ini Rp38.186.000. Setelah dentangan lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat diundang berdiri dan melakukan nyanyian pembukaan pelengkap kidung jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya.
sementara prosesi pelayan memasuki ruang kebaktian. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali 20 Maret 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom. Mohon perhatian jemaat, setelah kebaktian ini diminta kesediaan bertahan seketika mengikuti himbauan Kapolsek Pulau Aru tentang Kamtipmas. Atas kesediaan jemaat diucapkan terima kasih.